Oke, jadi beberapa hari yang lalu, gue bilang kalau gue itu lagi kedatangan 2 keyboard 1 jutaan yang mantep banget. Salah satunya adalah Bridge 75 atau Bridge 75 yang sempat gue review juga kemarin. Dan yang satu lagi itu adalah yang ini, Wacaf Stars 80 atau bisa disebut juga Stars 80. Yes, setelah berulah ngerusak pasar keyboard aluminium dengan Sugar 65, Lucky 65, dan Wacaf Record yang harganya murah-murah banget, kali ini Wacaf berulah lagi dengan bikin keyboard TKL ini yang secara first impression aja tuh pasti udah bikin orang ngelirik sih. Nah, penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas keyboard lagi nih ya, dari Wacaf ya, yang sebelumnya pernah ngeluarin Sugar 65 dan Wacaf Record juga yang pernah gue review, dan kali ini mereka ngeluarin keyboard terbarunya yang namanya Stars 80. Secara overview, keyboard yang satu ini adalah mechanical keyboard aluminium wireless berlayout TKL yang udah triple mode connection dan punya price tag yang nggak masuk akal sih kalau menurut gue. Sedikit note soal keyboard ini ya, jadi seperti biasa, Wacaf itu tuh ngejual keyboard mereka dalam bentuk barebone atau cuma keyboard kit aja. Jadi untuk bisa pakai keyboardnya, kita itu harus nyediain switch sama keycap sendiri. Untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat keyboard kitnya, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dan dapat user manual juga. Nah, sekarang kita bahas soal desainnya yang menurut gue itu cukup unik ya. Kalau dilihat sekilas, sebenarnya Stars 80 ini layaknya kayak keyboard TKL aluminium pada umumnya ya. Tapi di bagian pojokan kiri sama kanan bawahnya, itu ada bagian yang sengaja dibikin kayak pecah gitu ya. Dan kalau keyboardnya dinyalain, itu ada lampu di bagian transparannya. Kok bisa ya desainer keyboardnya kepikiran bikin desain yang kayak begini gitu? Nggak habis pikir aja gue. Secara desain, sisanya sebenarnya hampir kayak keyboard TKL aluminium lain pada umumnya ya. F-row-nya agak didempetin dikit karena dia itu ada tombol F13 yang bisa kita atur lagi untuk jadi tombol apa aja. Bodinya pakai bahan CNC aluminium dengan finishing anodize yang udah rapi banget, dan ada beberapa varian warna juga. Ada hitam, merah, silver, dan 2 warna putih yang pakai sistem finishing e-coating cuy. Side profile-nya juga berkarakter dan cakep banget. Dan bagian bawahnya ini loh, desain bagian bawahnya cakep banget. Di tengahnya ada badge yang bisa dicopot untuk jadi kompartemen khusus dongle 2,4 GHz-nya yang udah pakai magnet. Ada rubber fit juga, dan ada external weight yang pakai aluminium tapi dibentuk kayak semacam finishing kristal gitu cuy. Cakep banget sih ini. Nah, karena si Stars 80 ini dijualnya secara barebone, jadi gue nggak bisa bahas soal switch sama keycaps-nya. Tapi di sini gue rakit keyboardnya pakai switch HMX2 yang menurut gue itu salah satu switch linear paling enak yang pernah gue coba sampai saat ini ya. Dan untuk keycaps-nya gue pakai WS White on Black yang cocok banget sama estetika bodinya yang warna silver. Untuk stabilizers bawaannya dia pakai plate mount yang udah factory loop, dan lubingnya cukup tebel ya, sampai agak luber dikit. Jadi untuk keys panjangnya udah pada cukup konsisten sih untuk tuningnya. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, keyboard TKL aluminium yang gede dan beratnya segaban-gaban ini itu udah triple mode connection, yang artinya dia itu bisa dipakai wired pakai kabel biasa, bisa dipakai secara wireless pakai dongle 2,4 GHz-nya, dan bisa pakai Bluetooth juga. Jadi cocok banget ya buat kalian yang mau pakai keyboard kayak gini, tapi tetap mau deh setupnya itu kelihatan clean tanpa kabel cuy. Dan untuk softwarenya, Stars 80 ini udah kompatibel sama QMK dan VIA cuy. Jadi bener-bener udah paket lengkap banget dah keyboard TKL 1 jutaan ini. Tapi sedikit note ya, sama kayak Bridge 75 yang kemarin gue review juga, si Stars 80 ini untuk pakai VIA harus di mode wired, jadi nggak bisa dipakai ketika kita lagi pakai mode wirelessnya. Nah, nggak cuma sampai situ doang, karena gue di sini mau bahas bagian internal dari keyboardnya yang menurut gue itu cukup mind-blowing juga ya untuk sebuah keyboard yang price range-nya tuh di 1 jutaan doang cuy. Pertama, untuk bongkarnya itu tinggal dibuka baut di bagian bawah keyboardnya untuk misahin top case dan bottom case-nya. Setelah kebuka, untuk misahin PCB dari casingnya, harus cabut 3 joystick cable dulu, yang satunya itu ke daughterboard dan yang duanya itu ke modul lampu yang di pojok-pojok keyboardnya. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau dampening medianya tuh udah lengkap banget ya. Jadi secara akustik juga udah nggak perlu diraguin. Selain itu, di bagian bottom case-nya juga ada internal weight, yang mana di bawahnya itu ada 2 baterai 4000 mAh yang kalau digabung jadi 8000 mAh buat koneksi wireless-nya. Stars 80 ini PCB-nya udah south facing, hot swap, RGB, flex cut, dan ada beberapa hot swap socket yang bisa kita pakai buat bikin keyboardnya semi multi layout. Cuman sayangnya masih belum ada lubang buat PCB mount stabilizers. Untuk plate-nya dia itu pakai bahan FR4 dan udah flex cut juga. Nah, untuk mounting sistemnya, Stars 80 ini ngikutin Wacaf Record dengan bikin mounting system leaf spring gasket mount juga cuy. Ini salah satu mounting system favorit gua sih. Cuman jujur aja, walaupun dia itu mounting sistemnya pakai leaf spring gasket mount, mungkin karena foamnya itu agak ketebelan kali ya. Jadi untuk typing feel-nya tuh
lebih mendekati ke feel yang lebih stiff gitu. Tapi sebenarnya ini gampang banget ya untuk ngakalinnya, tinggal dihilangin aja salah satu foamnya dan harusnya bisa lebih soft lagi sih. Jadi itu dia untuk bagian internal keyboardnya, dan sebelum gue kasih kalian typing testnya, ada sponsor dulu. Lu pemula dan mau masuk hobi keyboard, atau lu udah hobi keyboard dan lu mau nyari tambahan koleksi dan perintilan buat keyboard lu, tenang aja, ada Keepsmart. Lu mau cobain keyboard-keyboard unik tapi males nunggu lama-lama ikut grup buy? Di Keepsmart lu bisa beli anything keyboard related secara in stock cuy, yang artinya ready stock semua. Mau keyboard pre-build? Ada. Mau custom keyboard? Ada. Mau switch yang aneh-aneh? Ada juga. Atau mau keycaps? Banyak. Atau lu sekedar pengen perintilan buat keyboard lu kayak stabilizers atau switch opener? Ada juga. Pokoknya kalau lu lagi nyari toko yang ada everything keyboard related, Keepsmart jawabannya. Jadi sekarang kalau lu mau masuk ke hobi keyboard atau mau perbanyak koleksi keyboard lu, itu udah gampang banget karena udah ada Keepsmart. Link tokonya udah gua taruh di deskripsi, jadi langsung cek aja. Thank you Keepsmart udah sponsorin video ini. Balik ke videonya. Oke, jadi seperti yang udah gue bilang tadi, Wacov Stars 80 ini harganya ada di 1 jutaan aja. Tepatnya untuk barebone kitnya itu harganya ada di 1.249.000, belum termasuk switch sama keycaps. Kalau kalian mau ngikutin build yang kayak punya gua, kurang lebih itu switchnya ini untuk 88 keys ada di 380 ribuan, dan untuk keycapsnya itu ada di 690 ribuan. Jadi kalau digabung-gabung, ya tetap ada di 2 jutaan sih keyboard ini. Tapi zaman sekarang sebenarnya switch dan keycaps itu udah banyak yang lebih murah ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngerakit keyboard kit ini pakai switch dan keycap yang lebih murah, itu gue yakin masih bisa aja gitu, masih di range budget yang 1 jutaan gitu. Menurut gue pribadi, gue nggak ada komplain sama sekali ya soal Stars 80 ini. Bener-bener all round keyboard yang bagus, cakep, kelihatan mewah juga ya, terutama karena external weight-nya, dan karena layout favorit gue itu TKL. Gue rasa keyboard ini bakal jadi salah satu daily driver gue yang paling sering gue pakai sih. Gue juga cukup suka sama sound profile dia yang lebih ke arah poppy marbly gitu ya. Jadi lebih variatif aja sih untuk sound profile-nya. Dan untuk typing feel-nya juga menurut gue pribadi udah cukup oke sih. Mungkin next-nya ini bakal gue ilangin satu foam-nya sih biar nggak terlalu keras-keras banget. Cakep lah nih keyboard ya. Dua-duanya sih, nggak cuma ini doang ya, si Stars 80 ini sama Bridge 75 juga, ini dua-duanya bakal masuk ke personal collection gua. Untuk link pembelian dari si Wacov Stars 80 ini udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap Wacov Stars 80 ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.